Oke, selamat malam Mas Yogi. Ya, Om Swastiastu. Selamat malam. Mas Yogi, suara saya apa Ya, jelas? jelas sekali. Apa suara saya jelas Wah, juga, luar Di biasa. Surya? Sangat jelas karena sinyal di sini kita nggak ada pusaka di sini, jadi sinyalnya bagus. Kalau di rumahnya Pak Komang banyak keris, kadang kena splateran, jadi sinyalnya muter-muter gitu. Di sini punya energi. Halo Mas Yogi. Ya, 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 Mas Yogi, ya. eh sudah jelas? Mas Yogi bisa dengar suara saya? Oke, mungkin sinyal di tempatnya Mas Yogi agak terganggu sehingga mengganggu komunikasi kami. Coba kita akan ulang. Saya akan ulang lagi untuk menyambung ke beliau. Saya putuskan dulu, nanti saya akan sambung kembali. Nggih. Oke, saya akan coba untuk menyambung kembali dengan Mas Yogi. Kita menunggu konfirmasi dari Mas Yogi. Nah, baik, sambil menunggu konfirmasi dari Mas Yogi, bahwasanya materi kita 90 menit ke depan ini akan membahas mengenai keris Tangguh Majapahit. Ya, jadi kita akan belajar banyak. Nah, ini Mas Yogi sudah gabung kembali. Oke, Mas Yogi. Ya, Jadi mohon maaf tadi siap. sepaksa saya putus karena sinyalnya masih muter-muter itu kayaknya Mas Yogi. Iya, nggak Ya, apa-apa, Beli Surya. siap ya. Oke. Mohon maaf ini. Oke, oke. Oke, kita akan segera dimulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 Wita ya Mas Yogi ya. Iya, Baik. Oke, kawan pecinta keris, saya akan mulai aja diskusi online pada malam hari ini, yang mana saya awali dengan pemukulan kentongan ya. Om Swastiastu, selamat malam kawan pecinta keris itu. dimanapun Anda berada. Suatu kehormatan bagi kami bisa berkumpul kembali dalam suasana yang hangat untuk mendiskusikan sesuatu yang luar biasa, khususnya untuk kita pencinta keris, pelestari budaya, khususnya pelestari budaya keris. Eh, Kawan-kawan pecinta keris, pastinya yang suka membaca buku pernah mendengar yang namanya salah satu tokoh yang pernah meneliti tentang keris ya. Jadi namanya G.B. Gardner pada tahun 1936 pernah berteori bahwa keris adalah berkembang bentuk dari senjata tikam zaman prasejarah. Itu menurut G.B. Gardner di tahun 1936. Artinya, beliau memaparkan bagaimana tulang ekor atau sengat ikan pari dihilangkan pangkalnya, kemudian dibalut dengan kain pada tangkainya. Dengan begitu, dapat digenggam dan dibawa kemana-mana dan jadilah sebuah senjata tikam yang berbahaya menurut ukuran saat itu. Ya, nah ini menurut teori yang disampaikan oleh G.B. Gardner. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Griffith Wilkins pada tahun 1937. Beliau berpendapat bahwa budaya keris baru timbul pada abad ke-14 dan ke-15. Katanya, bentuk keris merupakan pertumbuhan dari bentuk tombak yang banyak digunakan oleh bangsa-bangsa yang mendiami kepulauan antara Asia dan Australia. Nah, berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya keris dari masa ke masa mengalami evolusi, baik dari bentuk, bahan, dan cara pengolahannya. Nah, seperti kekasan pada keris era Majapahit, berbeda pastinya dengan keris-keris di era-era kerajaan lainnya, seperti Mataram, Singosari, Bali, dan lain-lain. Seperti apakah keunikan dari keris Majapahit? Pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan pakarnya langsung, yaitu Mas Yogi, ya, Mas Yogi Yuwono,
kita sambut Mas Yogi Yuwono. Ya, kita kasih lope-lopenya buat teman-teman biar semarak Mas Yogi. Aduh. Mas Yogi ini adalah Ya. pecinta keris dari Klaten ya. Beliau namanya di Pulau Bali ini sangat dikenal. Ya, khususnya para senior-senior perkerisan di Bali sangat familiar dengan yang namanya Mas Yogi Yuwono. Selain sebagai pencinta keris dan kolektor keris, beliau juga seorang praktisi spiritual. Ya, jadi luar biasa sekali beliau ini. Ya, jadi saya semakin yakin keris ini identik dengan spiritual ya, karena banyak saya lihat teman-teman yang mengkoleksi keris mendadak ke spiritualis ya. Begitu Mas Yogi. Oke, saya mau mempersingkat waktu. Nanti saya akan sampaikan aturan main dulu. Nanti kita akan langsung berdiskusi selama 30 menit. Ya, kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita akan memberikan kesempatan buat kawan-kawan kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Mas Yogi tanggapi. Ya, baik Mas Yogi. Baik, saya kira begitu kawan-kawan pecinta keris yang sudah bergabung pada malam hari ini. 90 menit ke depan kita akan membahas mengenai pengenalan keris Tangguh Majapahit dengan narasumber Mas Yogi Yuwono. Ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Jadi sebelum nanti ada aba-aba untuk memberikan pertanyaan, mohon jangan diketik dulu pertanyaannya, nanti takutnya tenggelam. Ya, nanti kami akan ada aba-aba. Kemudian nanti pada 60 menit ke depan, nanti saya akan off dulu beberapa saat karena memang dari Instagram akan meng-cut ya 60 menit. Ya, kita hanya bisa online selama 60 menit aja dulu. Kemudian sisanya lagi 30 menit nanti saya akan online-kan kembali. Ya, begitu saya off, sekian detiknya langsung saya akan online lagi. Silakan teman-teman untuk bergabung kembali. Dan pada saat itu kita akan khusus berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang bergabung pada malam hari ini. Baik, Mas Yogi, apa kabarnya di sana Mas Yogi? Baik. Bisa baik ya. Di Bali juga. Di Bali ya masih sepi-sepi gini Mas Yogi. Gimana kondisi sekarang kondisi COVID-19 ini kayaknya terlalu seolah-olah itu membuat rasa ini semakin dalam. Satu, biasa berinteraksi dengan perkerisan, teman-teman selalu ada pameran hampir setiap saat. Mau tidak mau harus tertahan untuk sekian lama yang kita nggak tahu sampai kapan. Betul sekali Mas Yogi. Karena itulah karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung pada kawan-kawan pecinta keris. Nah, terbesit dalam pikiran kami bagaimana cara kami bisa tetap berinteraksi, malah dalam jumlah yang besar kepada masyarakat khususnya, yaitu dengan cara seperti ini. Kita berupaya memberikan suatu edukasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas tidak ragu di dalam pelestarian keris ini. Ya, kita berupaya bagaimana caranya masyarakat lebih paham lagi dan lebih cinta terhadap keris. Baik Mas Yogi, kita akan langsung ke pertanyaan sedikit nih Mas Yogi. Jadi kalau tadi sesuai dengan materi, sesuai dengan topik ya, topik pembahasan kita pada malam hari ini mengenai keris Tangguh Majapahit. Nah, bisa dipaparkan sedikit Mas Yogi mengenai keris Tangguh Majapahit itu bagaimana ya? Mungkin teman-teman belum paham mengenai tangguh itu apa, karena kemarin itu kita sudah banyak sih membahas masalah dapur, kemudian masalah pamor ya, kemudian tangguh. Mungkin sekilas, mungkin Mas Yogi bisa untuk menjelaskan kembali. Terima kasih Mas Yogi. Baik, Bli Surya. Mungkin akan saya jawab sepengetahuan saya nih tentang apa itu tangguh, bagaimana itu Tangguh Majapahit itu sendiri gitu kan. Baik. Menurut saya tangguh sangat identik dengan perkiraan zaman ataupun tahun, mungkin perkiraan zaman lah. Ada juga yang mengatakan bahwa ini tangguh mana, ini banyu mana gitu kan, atau banyu itu umpama banyu Majapahit, banyu Tuban, ada pemahaman yang seperti itu juga. Jadi secara umum tangguh itu ya perkiraan pembuatan pusaka itu sendiri. Begitu Bi Surya. Sedangkan itu bagaimana Tangguh Majapahit itu sendiri, saya kira beberapa para sutresna atau sanaji pun sudah sangat paham ya akan Tangguh Majapahit. Karena begitu melihat
sekilas bahwa Tangguh Majapahit itu mempunyai kekhasan tersendiri. Jadi tidak perlu kita mengira-ira dari tampilan wingitnya, garapnya, dari ciri riciannya itu sendiri, gitu kan, dari pola pamornya itu akan teridentifikasi dengan mudah. Oh, ini Majapahit. Berbeda dengan tangguh lainnya. Oh, ini tangguh mana nih ya? Mataram atau apa nih? Akan lebih lama mengidentifikasinya. Majapahit akan sangat apa ya, dengan kekhasannya dari material besinya, garapnya, kewingitannya. Begitu, Budi Surya. Baik, terima kasih ya Mas Yogi. Berarti tangguh ini kita berbicara memperkirakan zaman atau era keris ini dibuat, begitu ya Mas? Baik, Oke, betul. baik, karena kita berbicara tangguh Majapahit, berarti kita akan berbicara keris-keris yang dibuat ya dengan perkiraan di era-era Majapahit. Namun demikian, namun demikian ini sudah merupakan suatu pemahaman yang sama dengan para pecinta keris lainnya, begitu Mas Yogi. Ya, kalau tidak salah saya tangkap. Baik, yang kedua Mas Yogi, tadi Mas Yogi sudah sempat menyinggung juga mengenai kekhasan dari keris Majapahit itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali kepada kami bagaimana ciri-ciri dari keris Majapahit itu, Mas Yogi. Baik, terima kasih, Budi Surya. Jadi, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ketahui di beberapa para sutresna pengkoleksi Tosana Aji Majapahit dengan kekhasannya, dengan tentunya dengan rinci rician, bentuk bangun, tentunya akan lebih spesifik jika mengutamakan dari rician, tidak hanya pandangan sekilas saja gitu kan, Budi Surya. Ada beberapa kekhasan dari bentuk ganja dengan sirah cecak yang buntut urang yang nguceng mati, dengan condong leleh yang sedemikian rupa, dengan bentuk sekar kacang jika ada sekar kacangnya. Namun di situ kan lebih kekhasannya dari material besi yang sering kita lihat itu kan, dengan nampak seolah nyabak, ataupun kalau di beberapa teman ada yang bilang ada yang julali, ada yang ngaspal kayak dajal, kayak aspal di jalan hitam legam gitu kan. Namun ada juga yang ini seolah berkesan basah besinya. Tentunya dari tampilannya pun juga lebih apa ya, visual yang kita tangkap lebih berkesan wingit sih ya. Jadi beberapa sering saya jumpai, saya temui bahwa pusaka-pusaka khas Majapahit itu selain dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya ukurannya pun juga lebih pendek daripada ukuran keris-keris normal pada tangguh-tangguh lainnya, Budi Surya. Begitu juga pun yang umumnya kan tersendiri dari yang ada saat ini. Jadi bangun bisa untuk tujuh sebenarnya. Mungkin saya Halo Mas Yogi. Iya. Saya ada salah satu contoh ya. Oke. Para sutresnya untuk bisa sedikit menjadi patokan bahwa keris Majapahit jika memakai ganja wilut akan terlebih dengan kancing gelung kalau di beberapa teman-teman sutresna mengatakan gitu ya, dengan ganja wilut, dengan belumbangan atau gajetan sangat cekak atau sempit, dengan condong leleh yang sedikit lebih menunduk. Jadi sekilas melihat pun juga akan Majapahit dengan pamor khas yang sangat ceprit-ceprit, kalau di Jawa bilang itu pamornya minimal ceprit. Sebenarnya ada beberapa penamaan pamor ceprit itu sendiri, bahwa kekhasan Majapahit itu dengan pari sinebar. Jadi pari sinebar itu seolah-olah hanya beberapa percikan pola pamor aja bisa. Jadi untuk diketahui
Ada juga pun Majapahit pun juga ada yang pamor penuh. Namun sangat identik sekali di luaran itu kita lihat dengan pola pamor yang disebut ceprit-ceprit di Surya. Mungkin begitu sedikit gambaran tentang gaya Majapahit Baik, di Surya. baik. Mungkin nanti kita akan lebih jelasnya, kita akan tunjukkan kerisnya Mas Yogi ya. Namun sebelum itu saya ada pertanyaan ini. Tadi Mas Yogi menyebutkan bahwasanya keris Mojopahit itu kesannya wingit. Nah, bisa dijelaskan kesan wingit yang dimaksud itu seperti apa Mas Yogi?